Pengambilan keputusan manajerial pada perusahaan ABC. Pembangunan berkelanjutan semakin banyak dikembangkan pada abad ini, dan untuk mendukung hal tersebut telah dikembangkan pendekatan ekonomi hijau. Perusahaan yang menyadari hal ini mulai berkontribusi dan menambahkan aspek pengelolaan lingkungan ke dalam peta jalan strateginya. Dan untuk mengakomodir program tersebut diperlukan alokasi anggaran dalam pelaksanaannya. Green budgeting merupakan paradigma penganggaran yang mengutamakan unsur lingkungan hidup dalam proses persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Pengambilan keputusan manajerial berbasis keberlanjutan dan go green adalah proses memilih opsi yang memberikan dampak positif jangka panjang bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hal ini melibatkan pertimbangan berbagai faktor seperti dampak ekonomi, di mana terdapat analisis biaya dan manfaat yang menghitung biaya dan manfaat bagi setiap opsi, termasuk biaya awal, biaya operasi, dan potensi keuangan. Kedua, pertimbangan jangka panjang, di mana dampak jangka panjang dari setiap opsi seperti potensi penghematan biaya dan peningkatan profitabilitas di masa depan. 2. Dampak lingkungan, pengurangan emisi dan polusi. Memilih opsi yang meminimalkan emisi gas rumah kaca, polusi air, dan polusi udara. Kedua, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Memilih opsi yang menggunakan sumber daya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan bahan daur ulang. Yang ketiga, pelestarian keanekaragaman hayati. Memilih opsi yang tidak membahayakan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Bagian ketiga dalam pengambilan keputusan manajerial berbasis keberlanjutan dan go green, yaitu dampak sosial, di mana peningkatan kesejahteraan karyawan. Memilih opsi yang meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan karyawan seperti gaji yang layak, pelatihan yang memadai, dan lingkungan kerja yang aman. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Memilih opsi yang memberikan manfaat bagi masyarakat seperti penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan. Ketiga, meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Memilih opsi yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan seperti penanggulangan perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan. Bagian kedua, manajemen strategi dan pohon keputusan. Yang pertama, manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses yang digunakan untuk menentukan arah dan tujuan perusahaan. Proses ini melibatkan yang pertama analisis situasi, terdapat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Bagian kedua, perumusan strategi, menetapkan tujuan dan strategi perusahaan. Ketiga, implementasi strategi, menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Keempat, evaluasi dan pengendalian, memantau dan mengevaluasi kinerja perusahaan dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Bagian kedua, pohon keputusan. Pohon keputusan adalah alat yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang kompleks. Pohon keputusan ini membantu memvisualisasikan berbagai opsi dan probabilitasnya, serta mempermudah perhitungan nilai yang diharapkan dari setiap opsi. Dalam perusahaan PT ABC, di mana PT ABC adalah suatu perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai produk ramah lingkungan seperti peralatan makan dan minum yang terbuat dari bambu, tas belanja yang terbuat dari kain daur ulang, dan produk pembersih rumah tangga yang terbuat dari bahan-bahan alami. Perusahaan ini berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan go green dalam semua aspek operasinya. Ada beberapa contoh penerapan manajemen strategis dalam pengambilan keputusan dalam PT ABC. Yang pertama, analisis situasi.
Kekuatannya, PT ABC memiliki tim yang berpengalaman dan inovatif, brand yang kuat, dan jaringan distribusi yang luas. Kedua, kelemahannya, PT ABC memiliki keterbatasan sumber daya dan teknologi dibandingkan dengan pesaingnya. Yang ketiga, peluang. Pasar untuk produk ramah lingkungan sedang berkembang pesat. Yang keempat, ancaman. Persaingan di pasar produk ramah lingkungan semakin ketat. Yang kedua, perumusan strategi. Terdapat visi dan misi, di mana visi menjadi perusahaan terdepan dalam menyediakan produk ramah lingkungan yang inovatif dan berkualitas tinggi. Kedua, misi, mengembangkan dan produksi produk ramah lingkungan yang memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan, meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, implementasi strategi. Yang pertama, pengembangan produk. PT ABC akan fokus pada pengembangan produk ramah lingkungan yang inovatif dan berkualitas tinggi. Pemasaran dan penjualan. PT ABC akan meningkatkan upaya pemasaran dan penjualan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang ketiga, operasional. PT ABC akan meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan dampak lingkungan dari operasinya. Bagian keempat, evaluasi dan pengendalian. PT ABC akan secara berkala memantau dan mengevaluasi kinerjanya terhadap tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Perusahaan akan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa strateginya tetap efektif dan efisien. Terdapat bentuk pohon keputusan PT ABC yang bisa digambarkan sebagai berikut. Sekian contoh penerapan manajemen strategis dalam pengambilan keputusan pada perusahaan ABC. Terima kasih.